Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita berjumpa lagi dengan saya di channel NH Zapo. Kali ini kita akan membahas bab 9 tentang sholat Jumat. Ini pelajaran PAIBP kelas 7 SMP. Namun ini tidak terbatas hanya untuk kalangan SMP saja. Bagi Anda yang mengikuti channel ini dan Anda tertarik untuk mengikuti pembahasannya, siapapun Anda, usia berapapun yang sedang ingin mendalami agama kita, yaitu agama Islam, monggo, boleh saja, agar kita tidak salah dalam menjalankan syariat agama Islam. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Sholat Jumat itu apa sih? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah setelah didahului 2 khutbah yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu pengertiannya. Kemudian, bagaimana hukumnya sholat Jumat? Sebelum kita menentukan hukum dari sholat Jumat, kita harus tahu dulu siapa yang dihukumi. Kalau sholat Jumat itu hukumnya bagi laki-laki adalah wajib atau fardu ain. Jadi laki-laki yang sudah dengan persyaratan tertentu, dia diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Namun kalau bagi perempuan, hukum dari sholat Jumat adalah wajib mukhayyar. Maksudnya di sini adalah wajib memilih antara melakukan sholat Jumat atau memilih melakukan sholat zuhur. Begitu. Jadi dalam arti lain, dalam kata lain, sholat Jumat bagi perempuan itu hukumnya adalah mubah. Jadi mubah itu boleh. Boleh perempuan memilih ikut melaksanakan sholat Jumat, atau boleh juga dia memilih untuk melaksanakan sholat zuhur. Begitu ya, sudah paham? Baik, selanjutnya kita bahas tentang orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa saja dia? Yang pertama adalah seorang budak. Budak itu hamba sahaya. Kalau di zaman sekarang insya Allah sudah tidak ada, adanya di zaman dahulu. Namun misalkan di zaman sekarang, di dunia ini misalkan masih ada budak, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi gimana kalau dia sebagai seorang budak ingin melaksanakan sholat Jumat? Apakah boleh? Tetap saja boleh atau mubah. Baik, selanjutnya yang gak wajib melaksanakan sholat Jumat itu perempuan. Kan sudah dijelaskan pada atasnya itu, perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, namun hukumnya mubah. Lalu anak kecil juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun kenapa? Kita ketahui dalam kehidupan kita, anak-anak kecil diikut sertakan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu maksudnya adalah sebagai pelatihan untuk mereka, agar mereka itu terbiasa melaksanakan syariat agama Islam sejak kecil. Berikutnya adalah orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan dia sakitnya memang tidak bisa kalau dipaksakan
untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Apabila dia dipaksakan pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka khawatir sakitnya bertambah parah. Maka dari itu dia boleh melaksanakan sholat zuhur di rumah dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Gitu ya. Kalau dia sakitnya itu cuma sakit yang sangat ringan, contohnya karena tergores kemudian luka yang sedikit, maka itu sakit yang bukan merupakan penghalang melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini kita akan membahas dalil naqli sholat Jumat. Dalil naqli sholat Jumat adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang mana itu? Ini dia. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah makna atau arti dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uzur atau halangan melaksanakan sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama, sakit. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide yang terdahulu. Kemudian hujan lebat, angin kencang, atau bencana. Ini juga sebagai penghalang untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila kita mau ke masjid, kemudian terjadi hujan yang sangat lebat, dan itu kalau kita mau datang ke masjid itu takut karena hujan lebat, petirnya menyambar-nyambar, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Apabila terjadi angin kencang atau bencana alam, juga itu sebagai penghalang untuk melaksanakan sholat Jumat. Paham nggih? Kita lanjutkan. Berikutnya, uzur melaksanakan sholat Jumat itu adalah musafir. Musafir ini maksudnya adalah orang yang sedang dalam bepergian jauh. Nah, itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena musafir itu memperoleh keringanan atau bahasa Arabnya rukhsah. Oke. Selanjutnya yang menjadi penghalang sholat Jumat yaitu perjalanan menuju masjid itu tidak aman. Misalnya kalau kita mau pergi ke masjid, takut di jalan ada begal, takut di jalan ada hewan buas yang bisa menerkam kita. Misalkan kita itu tinggalnya di pedalaman. Seperti itu ya, bisa terpahami? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ketentuan sholat Jumat. Apa saja? Kita bahas satu persatu. Di sini ada syarat wajib sholat Jumat, juga ada syarat sah sholat Jumat. Silakan dicatat, syarat wajib dan syarat sah itu bedanya apa? Syarat wajib adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu melaksanakan sholat Jumat. Kalau syarat syah itu adalah
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sholat Jumat itu. Itu ya, bisa membedakan ya syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Baik, kita bahas terlebih dahulu di part sebelah kiri kita, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Apa saja syarat-syarat orang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, jika orang itu Islam. Kedua, jika orang itu sudah balik. Selanjutnya, jika dia itu orang yang berakal, tidak gila ya. Lanjut, dia itu adalah orang laki-laki, bukan perempuan, bukan anak kecil. Oke. Kemudian dia itu sehat, tidak sedang sakit maksudnya, dan dia itu orang yang mukim. Maksudnya di sini adalah dia bukan seorang musafir. Paham ya? Ada 6 syarat wajib sholat Jumat. Jadi jika kita itu memenuhi 6 syarat ini, maka kita wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat. Oke. Selanjutnya kita bahas yang part sebelah kanan, syarat sah sholat Jumat. Bagaimana sih syarat-syaratnya? Apa aja syarat-syaratnya agar sholat Jumat kita itu sah? Yang pertama adalah sholat Jumat itu dilaksanakan di pemukiman. Maksudnya di suatu kota atau di suatu desa. Kemudian diikuti oleh orang secara berjamaah minimal 40 orang. Ini secara madhab Syafi'i. Karena kita di Indonesia hidupnya, maka kita itu mayoritas mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Maka berjamaah minimal 40 orang itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Oke, gitu ya. Lanjut, sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur, pada waktunya sholat zuhur ya, pelaksanaannya sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat itu wajib didahului 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id yang khutbahnya itu dilaksanakan setelah sholat Id itu sendiri. Paham nggih? Kita lanjutkan. Adab dalam melaksanakan sholat Jumat apa saja? Yang pertama adalah meluruskan shaf atau barisan. Ya, shafnya diluruskan yang rapi. Kemudian diam dan memperhatikan khutbah, nggak boleh bilang sendiri. Maksudnya nggak boleh berbincang-bincang sendiri atau dengan kawan-kawannya, karena itu bisa menghilangkan fadilah atau keutamaannya sholat Jumat. Oke, percuma saja melaksanakan sholat Jumat apabila waktu khatib sedang berkhutbah Jumat itu kalian malah ngobrol-ngobrol sendiri. Sholat Jumatnya sah napa mboten? Sah atau tidak? Sholat Jumatnya sah, tapi kamu kehilangan fadilah atau keutamaannya melaksanakan sholat Jumat. Paham nggih? Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, diam dan dengarkan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Banyak sekali ini sunnahnya. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Boleh pakai parfum atau lain sebagainya. Kemudian memakai pakaian yang bagus, utamanya itu warnanya putih. Kemudian memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut, itu juga termasuk sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid. Terus sebelum pergi ke masjid, sebelum melaksanakan sholat
Jumat dia itu sudah mandi terlebih dahulu. Terus memperbanyak zikir dan tadarus gitu ya. Baik, itu dulu pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.